Nah, dari sini akhirnya benang merah agak semakin terungkap jelas ya. Di sini apa? Ternyata ada berita pada saat kampanye yang lalu ketika Prabowo Subianto menunjuk Rocky Gerung, Rizal Ramli dan bahkan juga Gatot Nurmantio menjadi menteri. Nah, saya berpikir pantesan ya ketika diberikan harapan oleh Pak Prabowo Subianto menjadi menteri, tiba-tiba tidak terpilih menjadi presiden pada 2019. Ya, akhirnya kekecewaan pun datang dan akhirnya sekarang ini ya sibuk sekali, yaitu mengkritik kebijakan dari Presiden Joko Widodo, selalu menyerang. Ya, kita ketahui kan Rizal Ramli, bahkan Rocky Gerung dan bahkan Pak Gatot Nurmantio pun sangat sering kali yaitu menyerang Presiden Joko Widodo. Walaupun saat ini Pak Prabowo Subianto sudah menjadi koalisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan bahkan juga saat ini sering memuji-muji Presiden Joko Widodo. Nah, entah ini maksudnya apa coba ya. Tapi Rocky Gerung pada waktu lalu tiba-tiba mengkritik Presiden Joko Widodo yang macem-macem, padahal juga akan dijadikan menteri oleh Prabowo Subianto. Nah, kalau seperti ini kan ya akhirnya video-video dari Pak Prabowo pada kampanye Pilpres 2019 viral kembali. Seperti ini videonya. Rizal Ramli, Saudara Rocky Gerung. Bahkan di sini terlihat semuanya berdiri loh ketika mengucapkan Rocky Gerung. Wow, betapa disegani ya Rocky Gerung di sini. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Opposite. Ini kejadian waktu kampanye Pilpres 2019 lalu. Ada capres lagi umumin menteri-menterinya. Pantesan pas kalah mereka pada gila bareng. Ya memang diketahui pada saat yang lalu ketika mengumumin menteri-menterinya. Ya memang pada waktu itu ya terlihat tidak terima lah atas kekalahan dari Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Ya terlihatlah mendeklarasikan diri sebagai capres dan bahkan juga yang paling viral itu adalah hormat Pak Presiden. Itu bahkan Adiana Pitupulu bahkan pada waktu itu juga menyindir lah dari Pak Prabowo Subianto. Dan akhirnya ternyata menteri-menteri yang ditunjuk Pak Prabowo Subianto ya seolah-olah bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2019 ternyata gagal. Ya kemungkinan akhirnya Rocky Gerung, Rizal Ramli, bahkan Pak Gatot pun akhirnya sampai saat ini ya terus menyerang kebijakan Presiden Joko Widodo. Mengkritik ya tidak masalah sih mengkritik. Walaupun Pak Prabowo pun saat ini juga sudah menjadi menteri, tidak masalah. Gak masalah. Bahkan perkataan Rocky Gerung pada waktu itu juga tidak dipermasalahkan sama Presiden Joko Widodo. Gak masalah, itu adalah hal yang kecil, sangat kecil sekali. Dan Presiden Joko Widodo juga lebih fokus kerja. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Mungkin ini alasan kenapa diam ketika Rocky Gerung hina-hina Jokowi. Pernah jadi calon menteri ternyata. Di sini sambil menyertakan sebuah artikel berita screenshot Prabowo kenalkan calon menteri Gatot Nurmantio, Rocky Gerung hingga Fahri. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira beritanya benar ada apa tidak? Ya, ternyata di sini pada 12 April 2019. Artinya di sini sebelum pemilihan umum ya, sebelum pemilihan Pilpres. Karena kalau nggak salah Pilpres 2019 itu tanggal 17 April ya. Dari sini calon Presiden Prabowo Subianto mengenalkan orang-orang yang akan membantunya di pemerintahan jika dia memenangi Pilpres 2019. Nama-nama seperti mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio hingga Rocky Gerung masuk dalam daftar. Pengumuman ini disampaikan Prabowo dalam pidato kebangsaan di Surabaya, Jawa Timur pada Jumat 12 April 2019. Beberapa nama sebelumnya sudah berada di belakang podium pidato Prabowo. Rocky Gerung dan Gatot menyusul kemudian. Ya, padahal juga di sini pemilihan presiden padahal dilaksanakan 17 April tetapi sudah diumumkan para menterinya. Ya, saya bisa merasakan kok kekecewaan yang dirasakan oleh Rocky Gerung, Rizal Ramli dan lain-lainnya ketika akan dipilih menjadi menteri. Ternyata tidak jadi. Saya tidak pernah cek mereka partai mana. Ada yang profesional, ada yang bisa pakai dasi, ada yang nggak bisa. Ada anak-anak muda juga. Tapi kita bergabung secara alamiah. Saya tidak bikin iklan dicari putra-putri terbaik. Mereka datang sendiri, sebut Prabowo. Di sini juga ada Gatot Nurmantio, Rocky Gerung, dan nama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan sejumlah politikus dari partai koalisi pengusung Prabowo Sandiaga Uno. Mereka yang disebut diantaranya Waketum Partai Gerindra Fadlison,
Waduh, bayangkan ada Fadlizon juga loh di sini. Di sini Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasko, Sekjen PAN Edi Suparno, politikus senior Partai Demokrat Amir Syamsuddin, dan lain-lain. Yang jelas di sini juga ada Fadlizon ya, selain Rocky Gerung, ada Fadlizon dan Rizal Ramli. Bayangkan ketika kabinet pemerintahan Pak Prabowo Subianto akan memilih menteri-menteri yang seperti itu. Bayangkan, yang selalu nyerang Presiden Joko Widodo. Ya maaf tadi kelewatan Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, dan juga ada lagi Sang Alang, seniman pejuang. Jadi seniman ada seniman yang diminta dibayar dan ada seniman pejuang, kata Prabowo. Nah, di situ berikut sejumlah nama calon pembantu Prabowo di pemerintahan jika menang Pilpres. Wow, sudah disusun sedemikian rupa ya. Ahmad Riza Patria, Alek Yahya Datuk, Amir Samsudin, Arifin Seman, Bambang Haryo, Bambang Susanto, Bambang Wijoyanto, Bembi Uripto, Budi Jatmiko, Husnul Mariah, Dahlan Iskan, Dahnil Ansar, Damayanti, Hakim Thohir, Dede Yusuf, Dian Ismayeti, Fatwa, Didi Rahbini, Dirga Yusa Setiawan, dan masih banyak lagi di sini. Ada puluhan bahkan. Nah, dari sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen gimana ya ketika menanggapi cuitan dari Denny Siregar. Mungkin ini alasan kenapa diam aja ketika Rocky Gerung hina-hina Jokowi. Di sini dari Miduk 17, Bang Denny nggak pernah dikenalkan sebagai calon menteri sih. Haha. Wow, kamu ketahuan. Ya elah, semua salah Prabowo. Apapun masalahnya, pokoknya Prabowo yang salah. Kok jadi kayak mental gadrun gini? Apapun masalahnya, yang salah Jokowi, wes geblek dalarnya. Ya seperti di sini, bahkan juga dikomentari oleh Anfonski, pernah jadi calon dan akan selalu jadi calon sampai makin jelas siapa pemborongnya. Rocky kan sahabat mantannya. Pantas mereka menjadi barisan sakit hati. Yang cocok dia jadi menteri apa ya? Komoditas calon. Ternyata si Dungu hanya jadi menteri Joko Sutu Propaganda. Wajar saja jika Benalu tidak mau tahu dengan tempat Benalu diberi tumpangan. Setelah semua tujuan hampir tercapai, apapun itu menjadi kalimat emang gue pikir. Tapi sekarang dia ngemis-ngemis minta Jokowi endorse. Ya memang sih, kadang-kadang lucu juga ya ada rekam jejak seperti ini. Menurut saya sih wah. Tetapi kerennya Presiden Joko Widodo ya seperti itu, yang tidak dimiliki oleh capres-capres lainnya, yaitu merangkul para oposisi. Dan akhirnya juga Pak Prabowo menjadi Menhan. Dan saat ini juga ya bahkan Pak Prabowo mengakui elektabilitasnya naik gara-gara kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Ya semoga sajalah apapun itu, semoga saja Pilpres ke depan 2024 bisa berjalan dengan damai, berjalan dengan baik, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan adil.